Jadi ini hari terakhir untuk yang baru. Jadi mungkin langsung hang nanti ya, bingung ya. Tapi oke, kita coba di teks ini ya. Jadi kemarin kan kita menjelaskan tentang meditasi, macam-macam meditasi kan. Ada yang apa namanya? Meditasi. Jadi kalau di Wajrayana ada meditasinya tuh meditasi konsentrasi, eh, memperhatikan nafas ya keluar masuk gitu. Meditasinya kan kemarin ada istilah-istilah Tibetnya tuh setelah apa namanya konsentrasi atau samatha dia ada istilahnya meditasi menyeluruh, tinjauan menyeluruh, jadi sarkom. Jadi kita kita belajar ini tuh tahapannya awal apa, tengah apa, akhir apa. Jadi sudah tergambar gitu. Itu sarkom itu begitu. Nah, di sini di teks ini kita bisa lihat di bagian ini tuh bisa dikatakan tinjauan menyeluruh. Jadi peta perjalanan kita ini karena ada yang baru, jadi saya harus ulang lagi yang hmm, hmm, petanya ini. Halo, mati lagi, mati lagi dia. Hmm. Nah, ini petanya. Jadi ilmunya ini yang kita pelajari itu untuk Wajrayana itu dimulai ini. Kita meditasikan. Meditasi artinya tuh kan tinjauan menyeluruhnya dari bagian awal sampai ini ada berapa? Ada berapa bait? 14 kalau nggak salah baitnya. Saya baca ya. Eh, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran ya, cukup ya. Jadi pertama kita biasanya ini kan membangkitkan bodi cita dulu. Makanya kita baca pelindung kan. Mari kita membangkitkan apa namanya motivasi yang bajik. Jadi kalau ikut Wajrayana itu harus motivasinya ada ada tiga macam motivasi yang spiritual menurut Buddhis. Yang pertama motivasinya itu terlahir di alam-alam bahagia. Yang kedua ya ada tiga motivasinya. Yang pertama lahir di alam-alam bahagia masih di alam samsarik. Yang kedua keluar dari samsarik. Yang ketiga mencapai sama sambuddha. Keluar dari samsarik juga tapi tambah itu memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh eh, para arahat yaitu sama sambuddha itu. Kualitas itu adalah kemahatauannya. Nah, nah, ketika kita mau belajar Wajrayana atau masuk ke Wajrayana itu bertahap seperti itu. eh, Ilmu-ilmu yang dimotivasi awal, motivasi awal tuh orang-orang bilang misalnya Buddhis itu sebagai apa namanya? Ini sebenarnya bukan awal juga ya. Hanya kalau misalnya Buddhis sebagai way of life saja itu berarti dia ya untuk kehidupan saat ini karena filosofis Buddhis dia merasa nyaman kemudian belajar hukum karma dia cocok meskipun dia bukan Buddhis agamanya kan begitu jadi dia akhirnya agamanya tapi dia ngikutin apa yang filosofinya Buddhis yaitu nganggap Buddha sebagai apa jalan hidup apa way of life
tapi nggak perlu pindah agama. Nah, ini kalau di sistem Lamrim dia ya bisa sih dia masuk alam bahagia. Tapi biasanya sih waktu mempraktekkan itu pemikirannya itu ya, dia untuk untuk ketenangan, kenyamanan kehidupan saat ini. Jadi sebenarnya nggak masuk di motivasi yang kecil atau awal. Yang motivasi kecil tuh dia ketika dia melakukan latihan, ketika dia menghimpun kebajikan sesuai dengan yang diinstruksikan Sang Buddha itu dia bertekad supaya dia minimal dapat tubuh manusia lagi, minimal dapat tubuh manusia lagi, kemudian bisa di alam yang lebih bahagia di atas manusia gitu. Nah itu motivasi awal tuh gitu. Dia membuat karma-karma bajik karena dorongan itu, niatnya itu. Nah itu akan melempar dia ke sana. Nah motivasi yang kedua itu dia nggak hanya apa namanya berputar-putar lahir mati terus di samsara. Samsara itu keadaan di mana di alam-alam itu senantiasa tercemar oleh kilesa, ya, ada kekotoran batin dan didorong oleh karma. Jadi dua penyebab itulah makhluk-makhluk itu berputar-putar nggak jelas mau kemana. Habis ini mereka nggak ada pemikiran bahwa sebenarnya ada jalan keluar. Mereka nggak punya kecerdasan untuk itu, pemahaman untuk itu. Jadi mereka hanya ngikutin yang bisa masuk di alam bahagia dianggapnya sudah abadi misalnya begitu. Nah itu motivasi eh, kalau yang Buddhis itu nganggap itu motivasi menengah kalau dia sudah muak, dia nggak mau, dia mau mengakhiri nggak jelas ini perputaran yang nggak jelas ini lahir mati dipengaruhi oleh kilesa atau karma-karma. Jadi dia mau menghentikan itu, makanya dia keluar, memutuskan untuk mencapai sama samudra, keluar dari samsara untuk menjadi arahat atau paceka Buddha nanti. Jadi kalau niatnya untuk memadamkan gelisah, mengakhiri itu nanti buahnya adalah dari latihan yang dipraktekkan dia akan mencapai pembebasan, nanti keluar dari samsara itu saja. Nah kalau yang motivasi agung, dia nggak hanya keluar dari samsara untuk dirinya sendiri, tapi dia memiliki kualitas yang tidak dimiliki oleh motivasi menang atau para arahat ini atau paceka Buddha, yaitu kemahatauan. Jadi sama Sang Buddha kan bisa mengajar, dia tidak dipakai untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian dia paham betul bagaimana mencapai tingkatan seperti beliau ini. Jadi dia bisa ajarkan ke orang sama Sang Buddha seperti itu. Nah, untuk masuk Wajarena motivasi yang terakhir ini yang harus dimiliki. Jadi ketika datang di sini itu dia tahu bahwa saya datang ke sini membangkitkan niat untuk mencapai sama Sang Buddha, menolong semua makhluk. Ya, bodhicitta itu karakteristiknya dia orang lain atau makhluk lain lebih penting daripada dirinya. Jadi di hatinya itu berpikir atau memikirkan makhluk lain lebih penting daripada dirinya. Nah, untuk bisa nolong seefektif dan efisien, ya caranya harus mencapai sama Sang Buddha gitu. Nah, untuk mencapai sama Sang Buddha, caranya harus belajar, mengilangi awidya, ketidaktahuan. Jadi belajar dari orang yang mempunyai silsilah dengan ajaran ini. Artinya mempunyai realisasi dari turun kemudian dari Buddha sampai akhirnya guru-guru yang sekarang ini. Itu terus kita terima langsung. Jadi itu baru bisa bisa tercapai. Tapi kalau kita nggak jelas belajarnya ini ilmunya dari mana dasarnya, nah itu ya meskipun praktek sekeras apapun dia nggak akan membuahkan hasil karena belum teruji atau itu bukan dari silsilah yang berasal dari Buddha gitu. Nangkep ya sampai sini ya. Nah, nah, karena itu sebelum saya baca apa tinjauan menyeluruh ini nanti kita membangkitkan motivasi yang agung dulu yaitu supaya kita datang ke sini itu dengan tujuan mencapai kebudayaan untuk menolong semua makhluk. Makanya itu kita datang belajar supaya kita bisa cepat
mencapai kebudayaan itu sehingga kita dapat secepatnya bisa membebaskan semua makhluk ya. Saya akan baca bahasa Tibetnya ya. Sangye jodang jagi jonam la jang coba dan nikah suci. Bagi jose ki besanam ki indola benja sangye do par so sangye jodang jagi jonam la jang coba bagi jose ki besanam ki indola benja sangye do par so sangye jodang jagi jonam la jang coba dan nikah. Bagi jose ki besanam ki indola benja sangye do par so Masing tentang segi dundu nyuar-nyuar yang dapat sobe sangge kiko kemarin posisi ini yang to kerja di cedul lama sama lama lain itu kiko ni janculang kirim di kambala cuar ini. Masing tentang segi dundu nyuar-nyuar yang dapat sobe sangge kiko kemarin posisi ini yang to kerja di cedul lama sama lama lain itu kiko ni janculang kirim di kambala cuar ini. Masing tentang segi dundu nyuar-nyuar yang dapat sobe Rimboche sini kan to jalan di tujuh enam sama lama lain itu ikut nejan jalan kirim belok tiga malam jumpa Rio ya. Nah, sekarang contoh ini contoh sargom atau meditasi tinjauan menyeluruh. Jadi kita kan mau praktek Vajrayana itu butuh pondasi-pondasi. Pondasi yang pertama itu ini, setelah memahami dengan baik bahwa guru yang baik adalah dasar semua kebajikan dan bahwa mengikuti dengan benar merupakan akar dari jalan, maka berkatalah aku agar dapat bertemu padanya dengan rasa hormat yang mendalam dan upaya yang berulang-ulang. Artinya nomor satu itu harus punya guru, mau nggak mau wajib harus ada guru. Ini yang kedua. Kini untuk sekali ini aku memperoleh bentuk kehidupan sebagai manusia yang sangat menguntungkan penuh kesempatan dengan mengerti betapa sulit mendapatkannya dan betapa penting artinya. Maka berkatilah aku agar pikiran untuk menangkap intisari ini dapat terlahir dalam diriku siang dan malam hari tanpa henti. Yang kedua, setelah punya guru, disadarkan oleh guru itu kamu itu mempunyai wadah yang pas karena memiliki 8 pembahasan 10 keberuntungan tentang bahwa tubuh manusia yang sekarang dapat ini sulit didapatkan dan sudah dapat. Jadi gunakan dengan sungguh-sungguh untuk hal yang menuju ke pencerahan. Lalu diingatkan lagi, semoga kau selalu mengingat betapa cepat kematian mengakhiri kehidupan, begitu rapuh, begitu bagikan gelombang udara di atas permukaan air dan bagaimana setelah kematian karma baik dan buruk mengikuti kita, bagikan bayangan kita yang selalu mengikuti tubuh kita. Dengan memperoleh pemahaman yang kuat akan hal ini, maka berkalilah aku agar aku dapat selalu berhati-hati untuk menghindari kesalahan sekecil apapun dan untuk mendapatkan suatu himpunan kebajikan yang lengkap. Nah, ini diajari tentang adanya kematian. Jadi, meskipun kita sudah berprestasi, punya modal tubuh manusia dengan 8 kebebasan ini, untuk 8 perasaan nanti lihat di apa web Dhamma Webs itu. Nah, itu ini menuju kematian karena dia tidak abadi, tidak kekal. Jadi dia pasti mati. Oleh karena itu kita berlomba antara prestasi kita, realisasi kita terhadap pencapaian spiritual sama kematian kita nanti. Lebih duluan siapa? Diingatkan untuk itu. Oleh karena kita kan jadi waspada. Lalu ketika dituruti kenikmatan samsara menyebabkan ketidakpuasan, membawa penderitaan. Setelah memahami kekurangan mereka, bahwa mereka tak dapat dipercayai, berkata aku agar beraksi kuat mencapai kebahagiaan pembebasan. Jadi maksudnya dulunya kita mungkin mendambakan, oh kalau gitu lahir dari tubuh manusia, apa mendapatkan manusia lagi aja manusia. Jadi ketika direnungkan jadi manusia lagi ya kalau nanti ketemu lagi papa mama yang mendidik kita ke Buddhism, ke ajaran ini. Kalau enggak pasti kita udah lupa lagi. Jadi makanya dia diajari untuk keluar dari lingkaran lahir mati tadi. Nah, inilah motivasi menengah, dia masuk motivasi menengah. Jadi tidak hanya sekedar eh, menikmati kesenangan-kesenangan India dari kemegahan samsara entah itu di alam manusia ataupun di alam surga ya. Jadi surganya Buddhis biasanya termasuk manusia itu manusia, kemudian alam asura sama alam dewa-dewa itu yang banyak sekali tingkatannya. Nah itu semuanya itu tidak abadi. Jadi
kenikmatannya hanya sesaat, jadi nggak tidak memuaskan, membawa penderitaan. Jadi orang yang motivasi menengah dia tidak mau ini masuk ke sini akhirnya. Dengan kewaspadaan tinggi, pengendalian diri dan perhatian penuh, aspirasi murni ini berkata aku agar mengambil ikrar partai Moksa sebagai inti praktekku sebab mereka merupakan akar dari Dharma. Jadi setelah tahu cara bebasnya itu adalah dengan menjaga sila-sila, makanya mereka ambil sila, misalnya sila upasaka, upasika, sila samanera, samani, atas sila, kemudian ada sila bikuni, sila biku. Jadi itu maksudnya ikrar Patimokkha itu seperti itu. Jadi dia komitmen untuk mengikuti aturan yang dibuat Sang Buddha, Vinaya, ikutin Vinaya. Nah, lalu melihat bahwa seperti diriku, semua makhluk ibu-ibuku telah tenggelam dalam samsara, berada samudra samudra keberadaan yang berulang-ulang. Berkata aku, semoga dapat berlatih bodhisattva yang terunggul mengambil tanggung jawab untuk membebaskan semua makhluk. Nah ini, jadi ketika tadi itu hanya keluar dari samsara, mereka berpikir nanti kalau yang bebas hanya aku, apakah aku benar-benar bahagia? Sementara ibuku yang begitu baik merawat aku, membesarkan aku masih di alam samsara. Jadi dia sadar kalau begitu ini nggak cukup. Saya harus juga bisa membebaskan ibu saya, yaitu semua makhluk. Maksudnya itu. Makanya dia memanggil tekad motivasi yang agung, yaitu dia melatih bodhicitta. Nah, selanjutnya petang selanjutnya perjalanannya setelah mengambil tekad itu, setelah memahami dengan baik bahwa sudah dibangkitkan Budi saja tidak mengarahkan seorang kepada kebudayaan, kecuali jika seorang juga berlatih ketiga disiplin moral. Berkata aku untuk memerankan ikrar bodhisattva penuh semangat. Jadi kalau hanya aspirasi saja itu tidak optimum apa hasilnya. Jadi selain punya niat juga punya aksi, yaitu dia menghindari perbuatan jahat, kemudian berbuat baik dan menolong makhluk hidup, menolong makhluk lain. Jadi tiga disiplin moral, kan ada tiga disiplin moral itu dia juga harus terapkan. Jadi nggak hanya punya angan-angan jadi Buddha sama Buddha, tapi nggak bergerak, nggak ada action gitu. Tetap, jadi tetap ada aksinya. Ya. Lalu setelah itu dibangkitkan dan dipraktekkan, dilatih, berkata aku akan dengan meredakan ketertarikan diriku pada objek yang salah dan dengan menganalisis kesunyataan dengan benar, aku dapat dengan cepat merealisasi jalan menyatukan samatha dan vipassana. Nah, nanti kan sudah diajari sila, sila, kemudian samadhi kan. Samadhi itu pemusatan pemikiran. Ini dihasilkan dari samatha. Samatha itu metode meditasi. Metode meditasi sama vipassana untuk kebijaksanaan untuk menganalisa. Kalau di Tibetan itu bisa setara dengan cekgom sama atau vipassana itu eh, eh, ulangi, vipassana itu cekgom atau analisis, kemudian samatha itu bisa persiapan untuk eh, jogom atau meditasi perampungan nanti kalau di level yang naiknya. Jadi ini semuanya ada tahapannya. Jadi ketika kita belajar samatha bhavana vipassana bhavana ini pertama terpisah, kemudian nanti disatukan gitu maksudnya gitu. Supaya susah ngerti pandangan yang benar, yaitu apa, pandangan yang benar kesunyataan. Nah itu nggak bisa, ndak kesunyataan hanya bisa ditembus lewat meditasi, tanpa ini nggak bisa. Nah, ingat meditasinya itu nggak hanya duduk ya, jadi analisis juga, makanya udah vipassana itu. Setelah tahu, bisa melihat kesunyataan secara langsung, maka berkata aku agar setelah berlatih di jalan umum, aku menjadi wadah yang cocok. Aku dapat dengan mudah memasuki pintu gerbang yang sempurna bagi mereka yang beruntung menuju wajarannya kendaraan terlalu di antara semua kendaraan. Nah inilah ketika tadi itu, misalnya di Google Map itu ada jalan ya, kita mencapai kebudayaan itu, mencapai kebudayaan. Ada di sini ada cabang di Mahaya, ada cabang, mulai cabang Mahayanya jadi dua. Ketika sudah melihat kesunyataan, terus dia cabang, ada dua cabang. Satunya pakai sutra, satunya pakai jalur tantra. Nah, di poin ini, di bait ini, kita berharap kita masuk ke poin, masuk ke jalan yang tantra gitu. Kenapa jalan yang tantra? Karena
serunya lebih pendek, lebih singkat, waktunya lebih pendek. Sementara Jalan Sutra panjang, ibaratnya itu birunya itu jauh banget, butuh waktu yang panjang. Jadi makanya dengan setelah melihat Sunyata itu kita putuskan supaya kita pilih jalur yang singkat aja gitu, yaitu jalan Wajrayana. Kenapa singkat? Karena hanya satu kehidupan bisa mencapai kemahatauan seorang Buddha. Sementara kalau Sutrayana butuh waktu tiga apa ya? Kalau Mahayana versi Mahayana, kalau versi Theravada kan empat Asangkhya Kalpa plus 100 kalpa. Nah, di sini nanti ada cabang. Kita pilih yang mana? Ini pilih yang Vajrayana, Mahayana yang Vajrayana. Jadi sudah tergambar kan, maksudnya meditasi kita, oh peta jalan begitu. Lalu setelah masuk, berarti kan ada pintu gerbang kewajaran itu. Lalu setelah benar-benar merasa yakin bahwa menjaga kemudahan ikrar-ikrar dan jenis adalah dasar untuk memulai kedua jenis realisasi, berkailah aku agar dapat menjaga mereka dengan hidupku. Jadi ketika masuk jalan ini tuh jalannya itu ibaratnya jalan tol, jalan cepat sekali. Karena jalannya cepat sekali, kalau nggak disiplin, nggak punya apa namanya komitmen yang dijaga, nanti bisa selip lah, bisa terbang kalau ada air licin. Saya kan dikasih peringatan di tol kalau di hujan 70 kilometer, dan kita tetap aja ngebut, ya bisa terbang kan, bisa banting setir, bisa terbang, bahaya. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi aturan-aturan itu harus diikuti supaya perjalanannya tetap aman. Setelah memahami poin-poin utama kedua tingkatan intisari tantra dengan benar, baiklah aku bersemangat mempraktekannya sesuai dengan instruksi guruku tanpa pernah mengabaikan keempat sesi yoga. Jadi kan sudah belajar, kemudian apa, sudah masuk gerbang, habis itu kan belajar poin-poinnya sih apa sih gitu. Jadi dipelajari semuanya. Setelah poin-poinnya ngerti, kemudian dipraktekkan, dipraktekkan, diulang-ulang terus gitu. Terus sambil konsultasi sama gurunya, konsultasi sama tim. Setelah dipraktikkan punya pengalaman kan, punya pengalaman nanti konsultasi sama guru yang memberi instruksi itu. Saya mengalami ini, mengalami itu nanti supaya bisa diarahkan kalau misalnya mengalami hal yang tertentu ya di bawah bimbingan guru. Nah gitu sudah setelah praktek itu masuk retret dan sebagainya itu artinya fokus ya. Nah, lalu mohon berkatilah para guru sebelah dengan umur panjang dengan cara ini menunjukkan kepada kami jalan yang luhur ini dan kepada para sahabat Dharma yang berbakti dengan praktik dengan benar dan pastikan agar semua halangan dari luar dan dalam lenyap. Nah ini pelimpahan jasa. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini, entah menulis teks ini, peta jalan ini, atau menulis apa mempraktekkan sesuatu itu dilimpahkan untuk guru spiritual supaya umur panjang dan sahabat Dharma kita senantiasa dapat bebas dari semua halangan baik dari luar maupun dalam sehingga mencapai tujuannya yaitu kebudayaan untuk menolong semua makhluk itu. Lalu juga untuk kita pribadi kita juga berdoa semoga aku tidak pernah terpisah dari guru-guru sempurna di setiap kehidupan dan semoga aku mempraktikkan dharma yang jaya setelah menyempurnakan kebajikan dari sang jalan dan tingkatan, semoga aku dapat dengan segera mencapai tingkatan Wajradhara. Nah, ada di sini ada tingkatan Wajradhara ya. Nah, inilah yang kalau di kita ada Adi Buddha ya, Sang Yang Adi Buddha, Namo Sang Yang Adi Buddha. Nah, hari ini eh, saya coba ya, sebenarnya mau mau sampaikan ini tentang Wajradhara ini. Jadi ini yang dicari-cari, yang kebudayaan yang versi Wajrayananya, ya kan? Kalau kalau Buddha yang sutra kan Buddha Sakyamuni, Buddha Gotama. Nah, nah Buddha yang Wajrayana ini dia dia sebenarnya aspek Buddha Sakyamuni yang memanifestasi dalam wujud yang berbeda, dalam wujud yang berbeda. Jadi sebenarnya sama esensinya sama. Nah, esensinya itu Sang Yang Adi Buddha itu. Nah, ini apa namanya? Mungkin perlu dijelaskan supaya ngerti. Sering mengucapkan Namo Sang Yang Adi Buddha ya, Namo Sang Yang Adi Buddha ya, sering kan. Tapi mungkin nggak ngerti. Maksudnya itu dianggapnya seperti konsepnya konsepnya Tuhan-Tuhan
non-Buddhis. Dianggapnya begitu. Nah, hari ini saya rencananya mau jelasin yang ini supaya ngerti. Jadi pencapaian kita nanti kalau mengikuti Jayawan Rajawan itu adalah mencapai untuk tingkatan seperti Sang Yang Adi Buddha itu. Maksudnya itu begitu. Oke, sekarang kita atau mungkin saya ini dulu. Tunggu ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke sana biar biar rampung ini. Ini apa namanya? Sarkom. Sarkom misalnya meditasi secara lihat dari atas semuanya kelihatan jalan peta jalannya kita itu mau kemana. Kita saat ini di mana, terus sekarang mau kemana gitu. Nah, ini tinggal di itu dari 14 kalau nggak salah tadi bayarnya itu kita ada di mana, kita tahap demi tahap harus ikutin supaya aman. Kalau nggak ikutin ini, ya bisa nggak aman gitu. Makanya si sistem di sini harus ikutin ini kalau mau aman ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya? Sudah tahu ya. Jadi saya sarkom itu seperti tadi, meditasi menyeluruh. Jadi kita sudah tahu. Jadi di dalam kita itu ada apa kecerdasan geografis ya, yang oh saya mau ke sana lewat sini 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 udah ngerti. Urut-urutnya udah tahu apa yang akan dilatih, ya kan? Jadi kita ngerti kenapa ada di sini. Jadi sudah misalnya kalau kita masih muda kadang-kadang kan kita ngejarnya yang apa prestasi-prestasi karir lah, kaya lah gitu kan. Mungkin udah tercapai kan itu. Terus kadang-kadang setelah dicapai dia nggak ngerti kok. Ya biasa-biasa. Maksudnya nggak bahagianya nggak permanen gitu. Nah itu harus dicari yang lain ya. Yang lebih permanen itu apa bahagianya. Jadi tidak hanya sekedar berprestasi secara materi, tapi ada sesuatu yang lebih tinggi daripada itu yang melampaui ego kita yang kita kejar-kejar tadi itu. Nah, nah inilah spiritualnya Buddhis atau khususnya Vajrayana itu menjawab itu, memberi jalan itu. Ini tantangan, ini bisa tantangan. Kalau kamu mau betul-betul hidupmu itu memberi manfaat, bernilai yang tak ternilai, yaitu yang mencapai tingkatan Wajradhara. Itu. Itu paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi lagi gitu harusnya. Sudah nggak ada yang lebih spiritual, nggak ada yang lebih tinggi dari tingkatan itu. Jadi tantra Buddha. Jadi ada tantra yang non Buddhis ya. Ini sangat beda. Mungkin dua-duanya sama itunya, tapi ada satu yang membedakan yang sangat fundamental itu mereka tidak mengajarkan tentang kesunyataan. Itu aja. Itu yang paling fundamental itu. Yang lain-lain mungkin agak mirip-mirip, tapi juga mungkin beda yang macam-macam mungkin ada detailnya, tapi secara fundamental yang itu saja yang menurut historian lama. Jadi di Tantra Buddhis sama Tantra Hindu bedanya ya di Buddhis itu mengajarkan tentang sunyata. Di non-Buddhis itu tidak ada. Tujuannya sama, sutrayanya sama, yaitu mencapai pembebasan. Bebas dari penderitaan itu maksudnya ya. Ketika ngomong pembebasan itu artinya bebas dari penderitaan secara permanen. Jadi nggak akan menderita lagi. Maksudnya itu begitu. Metodenya berbeda antara sutra sama tantra. Dia lebih cepat. Dek, yang gambar ini ada di web ya? Ada deh, nanti. Ada. Ada di Zoom ya? Ini. Itu nggak ada ya nanti ya? Oh, hah? Oh nggak di-share. Jadi kalau yang nggak di-share nggak ada ya? Oh, butuh fondasi. Nah, ini di bawah ini ada intannya, gambar intan. Untuk membentuk batin wajra, hati yang benar-benar bekerja untuk semua makhluk. Itu.
yang nggak ada hentinya 24 jam seperti yang kemarin di meditasi ngantuk dalam bentuk saya butuh fondasi yang sangat kuat yaitu lamrim yaitu sutrayana tetap wajib dulu tanpa itu tantra menjadi bahaya. Nah, butuh butuh itu namanya makanya belajar lamrim itu tujuannya kita belajar sutrayana tapi diringkes kalau kita baca berapa su- kitab suci kitabnya ada berapa volume itu ya dari suta aja belum lagi abhidhamma belum lagi apalagi Winaya misalnya dipelajari semua waktunya habis kita udah mati duluan nggak keburu makanya diringkes sama para guru-guru itu poin-poinnya sehingga sesuai dengan usia rata-rata manusia sekarang harusnya terkejar lah setidaknya mempunyai satu realisasi dari topik itu sehingga dia dalam hidupnya tuh oh saya sudah menemukan ini saya sudah tahu bahwa saya berharga itu sudah tahu tuh poin sudah dia punya realisasi itu nanti naik lagi naik lagi naik lagi nanti topik karma paham naik lagi terus terus gitu ya caranya begitu nah Rinpoche makanya kalau saya bilang Rinpoche adalah Kapcai Dakulam Rinpoche itu berpesan kalau bisa dalam satu kehidupan mencapai tingkatan Wajradhara itu kalau nggak bisa ya paham tentang sunyata kalau nggak bisa ya menguasai topik dari Lamrim itu makanya realisasi dari topik Lamrim itu jadi dipraktekkan betul seperti nafas seperti Guru Suwarno Dipa itu bodhicitta itu ibaratnya seperti beliau bernapas saja. Jadi mendarah daging ilmunya itu nggak hanya di luar, nggak hanya teori di otak, tapi seluruh jiwa raganya itu mendarah daging. Hidupnya untuk semua makhluk seperti itu. Ya, atau enggak satu topik tamrin itu ngerti ya sampai sini ngerti ya. Nah ini sunyata ini hanya di Buddhis, di luar Buddhis nggak ada nggak ada. Ya, ini perlu dikuasai tadi kan perlu dikuasai. Nah, sunyata ini biasanya nggak diajarkan ke non-Buddhis karena biasanya akan disalahpahami. Pemikirannya akan akarnya menggunakan konsep-konsep mereka, jadi nggak akan ketemu. Makanya biasanya kita nggak ajarkan, nggak sampaikan kepada mereka itu, karena mereka bisa menyalahpahami sebagai itu berarti nggak ada apa-apa. Artinya nihilisme segala sesuatu nggak punya sebab akibat. Ya, toh. Seperti yang sebelumnya kelas sebelumnya saya tekankan tentang pentingnya hukum karma kan. Jadi tetap ada hukum sebab akibat. Jadi kalau orang yang nggak paham, nggak belajar karma, nggak belajar apa namanya yang lebih dalam lagi yaitu 12 mata rantai yang saling ketergantungan, hubung hukum apa paticak samupada, hukum sebab akibat yang saling bergantungan, dia akan memahami senjata ini seolah-olah nggak ada apa-apa, jadi salah. Jadi makanya kenapa itu nggak diajarkan. Makanya untuk yang paling mendasar, kalau dia nggak tahu apa namanya hukum paticak samuppada atau 12 mata rantai sebab akibat itu, dia paham hukum karma. Nah, kalau hukum karma dia sudah paham, kemungkinan kemungkinannya untuk menganggap sunyata ini apa nihilisme akan kecil gitu maksud saya gitu makanya karma itu diajarkan makanya Guru Atisa kemana-mana di wiara-wiara di Tibet katanya hanya mengajarkan karma sama berlindung karma karena itu gak akan mengarahkan orang ke salah paham kalau langsung ngajari ini bisa salah paham nangkep ya jadi prinsipnya itu yang benernya bahwa segala sesuatu itu dia saling tergantung. Sunyata itu dipahaminya seperti itu. Jadi dia nggak ada satu apa entitas pun yang dia berdiri sendiri tanpa sebab nggak ada. Intinya itu. Jadi apapun itu bersambung kita itu namanya seperti apa namanya jaring-jaring metrik itu. Jadi terhubung semua. Baik benda makhluk itu ada satu entitas yang
menghumpung tapi dia pun sendiri pun juga tergantung gitu. Jadi intinya gitu kalau yang filsafat yang paling tinggi intinya itu. Jadi kita semuanya terhubung. Nanti ini mengarah ke supaya ngerti eh, Sang Yang Adi Buddha itu seperti apa yang beda dengan pengertiannya yang non Buddhis gitu. Maka butuh butuh paham ini kurang lebih itu ya. Makanya butuh namanya segala sesuatu paling gampang segala sesuatu pasti dia tergantung dengan yang lain. Tapi umumnya kan spontan makhluk-makhluk itu entah itu binatang, entah itu manusia, entah itu setan, entah apapun dia umumnya ketika melihat sesuatu atau objek atau apa dianggapnya kan berdiri sendiri. Dia seorang sosok sosok yang tunggal, sosok yang nggak bergantung dari yang lain. Umumnya secara cepat kita respon cepatnya itu begitu kan. Makanya kita gampang emosi karena dianggapnya seperti itu karena ketidaktahuan. Padahal semuanya terhubung. Sesungguhnya ada keterkaitan sesungguhnya. Tapi karena ketidaktahuan, avidya, akhirnya nganggapnya bawaan kita sejak bayi ya ada sosok yang berdiri sendiri aku itu yang dibela nah, itu yang bikin gampang ribut dan dengan siapapun dengan diri sendiri atau apa. Nah, itu karena salah memahami realitas gitu. Ya, realitas ini adalah sunyata, artinya tergantung apapun itu kosong dari yang berdiri sendiri itu. Gitu. Bukan kosong nggak ada. Nangkep ya. Misalnya ya ini ada istilah swababa ini bahasa bahasa apa namanya yang menganggap segala sesuatu itu muncul dengan sendirinya, nggak ada sebabnya itu maksudnya swababa itu seperti itu. Jadi itu lawannya sunyata. Dan filsafat-filsafat di bawah Madhyamika Prasangika itu masih kena ini. Mereka masih masih belum bisa menjelaskan atau filosofinya belum bisa menjelaskan secara konsisten dengan ajaran Buddha tentang Paticcasamuppada itu. Jadi masih ada swabawanya atau rasa berdiri sendirinya yang mungkin agak lebih halus lagi gitu. Nah, makanya muncullah filsafat yang paling mutakhir yang Madhyamika Prasangika yang kemarin saya katakan itu di apa namanya? Dikuasai oleh Guru Atisa. Hmm. Yang menjelaskan ini dengan sangat kokoh sehingga ajaran Buddha itu dari ujung sampai akhir tuh nggak ada yang bertentangan gitu maksudnya gitu. Butuh pemikiran filsafat itu tuh tujuannya supaya nggak bundet ketika baca sutra ini loh kok begini gitu nanti coba ada sutra satu yang seolah-olah itu bertentangan gitu. Nah, Madhyamika Prasangika berhasil mengurai itu menjelaskan itu sehingga itu tidak bertentangan meskipun istilahnya seperti kayak bertentangan misalnya begitu ya, contoh yang paling gampang tuh yang umum kita dengar itu Atman beberapa Buddhis itu nganggep Atman Atman yang di Sutra Mahaparinibbana versi Mahayana, Mahaparinirwana versi Mahayana itu dianggap seperti yang non-Buddhis yang dimaksudkan itu. Nah, apa namanya filsafat Madhyamika itu berhasil menjelaskan itu dengan yang berbeda. Nanti yang kita pakai untuk pemahaman Sang Yang Adi Buddha nanti itu. Nih, ini kurang lebih ini di rumitnya di sini. Makanya butuh banyak belajar itu terutama di bagian ini. Kalau misalnya yang lain udah ngerti ya, nanti dipahami ini karena begitu ini nanti mengerti, ya dialah nanti dikatakan mencapai tingkatan Arya. Jadi tingkatan Arya itu, jadi kalau ada yang disebut Arya Nagarjuna, Arya Asangga, Arya artinya beliau sudah secara langsung memahami sunyata. Jadi seseorang yang sudah menembus sunyata, dia dapat gelar Arya. Itu ya. Nangkep ya. Jadi kebajikannya sudah sangat besar karena dia ibaratnya tuh satu area itu biku, satu area biku misalnya ada biku yang menembus sunyata, dia punya gelar Arya Sangha meskipun dia sendiri satu orang. Dia seperti Sangha yang
biku biasa yang 4 atau 5 itu. Jadi kekuatannya besar. Makanya ibaratnya basis untuk berbuat apa kita menanam kebajikan dan apa beresiko kalau kita berbuat tidak bajik itu sangat kuat dia. Kalau orang-orang yang sudah mencapai realisasi Arya atau sunyata tadi itu ya. Nah itu caranya mempelajari itu tuh harus pakai metodenya Cegom sama Jogom terus. Cegom itu menganalisis, meditasi analisis melalui debat, ya kan. Jadi ketika kita udah punya pendapat atau kesimpulan seperti itu nanti ditanyakan ke yang lebih pintar, saya pendapatnya kok pemahaman saya tentang sunyata itu seperti ini. Nanti yang lebih ngerti kan bisa kelihatan, enggak benar, ini bagian ini salahnya. Nah, nanti dibetulin. Jadi meditasi ini aktif, jadi selalu analisis, menganalisis, menyelidiki apa itu aku itu, apa itu diri itu, diselidiki seperti itu. Dia pakai logika Nagarjuna. Jadi sampai akhirnya sampai betul-betul dikupas sampai pikirannya itu kehabisan tempat berpijak. Jadi, nah setelah sudah capek tuh mikir, debatin, di, di, dikupas tuntas sampai habis, akhirnya dia akhirnya fokus ke yang habis itu kan. Ini pintu masuk ke meditasi jogom, meditasi perampungan. Nah, ketika jogom itu pikirannya beristirahat, tidak aktif lagi. Dia pikirannya tenang, tidak aktif dan tidak punya konsep yang muncul konsep-konsep lagi itu. Tapi dia bukan pikiran kosong biasa. Jadi ada pemahaman yang jernih gitu, gitu. Dan dia mengenali dirinya yang asli, kesadaran yang 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 sang yang Adi Buddha itu. Jadi buahnya nanti ketika dari itu maka dia menjadi eh, memahami clear light bahasa Inggrisnya itu cahaya bening. Dan itu nanti akan dialami pas mati. Pas mati ada akan prosesnya pas mati itu akan mengalami ini dan dia bisa menyadarinya. Jadi matinya itu nggak mati seperti orang umum. Dia bisa mengendalikan, dia tahu ini pas prosesnya apa, pas prosesnya apa, urutannya. Dan dia akan eh, mencapai meditasi ini. Tapi tidak perlu harus mati. Jadi meskipun sudah hidup, meskipun masih hidup, makanya dilatih. Dia oleh hal itu seolah sedang menghadapi kematian kan. Nah nanti kalau betul-betul matinya, jadi sudah sudah tahu mengendalikannya. Makanya itu meditasi cegom dan sogom itu. Makanya tidak heran mereka yang yogi-yogi itu bisa milih ibu bapak dan sebagainya. Karena mereka pas ini latihan latihan mengendalikan batinnya gitu. Nah, intinya ketika kita belajar Vajrayana, kita harus belajar lamrim, ngakrim, terus kalau nggak ada ini tanpa lamrim sama ngakrim itu bahaya. Ngakrim itu eh, tahapan yang ke tantra, dia yang peta jalan yang menjelaskan yang tubuh halus kita. Kalau tadi kan peta jalan yang di luar kita, jalan umum. Nah, ngakrim itu peta jalan yang bagian-bagian tubuh halus kita. Dia ada peta jalannya lagi. Jadi supaya kita bisa mengatur ini energi-energi apa namanya prana, kemudian saluran-saluran nadi, kemudian bindu dan sebagainya gitu. Itu istilah-istilah di Wajrayana. Nah, itu butuh butuh peta juga untuk bisa itu dijalankan dengan aman. Tanpa ini itu bahaya. Ya, tanpa ini akan bahaya belajar Wajrayana. Makanya di Lamrim diajari yang pertama tentang renunsiasi, penolakan atau tekad keluar dari samsara. Kalau nggak ada tekad keluar dari samsara, tantranya hanya sekedar sok 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 sakti, sok apa gitu. Dia seolah-olah aja nampaknya bisa ini bisa itu, tapi nggak betul-betul tinggi spiritualnya. Hanya seolah-olah, karena dia nggak ada niat untuk meninggalkan kesenangan duniawi. Dia dipakai ilmunya untuk
harta tahta pasangan atau wanita, bisa begitu. Terus dia harus punya pondasi berikutnya bodhicitta, yaitu motivasi universal demi semua makhluk. Tanpa ini, tantra jadi kekuatan egois. Jadi dipakainya untuk halunya dia, halunya dia. Misalnya dia menganggap dirinya nabi lah, dia namanya Buddha lah, ya itu. Karena egonya makin keras sama makin apa apa namanya mendarah daging egonya. Harusnya dilepas dia malah karena nggak ada bodhicitta, nggak mementingkan makhluk semua makhluk, jadi kekuatan egois. Tapi pakai nuklir kan bahaya banget. Makanya sejak awal kan saya kasih tahu, bukan kita datang ke sini harus membagikan berita tekad untuk menolong semua makhluk. Tanpa ini yaitu tadi nanti jadi halu. Nah, lebih halu lagi kalau nggak paham sunyata. Jadi ketika membayangkan kemarin kan kita ada visualisasi ladang kebajikan kan, itu. Kalau kita nggak belajar sunyata, itu jadi seolah hanya bayangan-bayangan halu, seolah-olah Buddhanya hadir. Tapi kalau belajar sunyata, itu paham benar maksudnya kita memvisualisasi itu, meditasi visualisasi itu. Nangkep ya. Jadi tiga prinsip ini adalah jalan untuk mencapai tahapan yang ke Wajrayana. Tanpa ini bahaya, bahaya semua. Nangkep sampai sini ya. Nah, setelah setelah belajar umum selesai, belajar yang halus. Nah, inilah namanya kirim zokrim. Ini ini belajarnya lebih halus lagi. Itu butuh peta jalan yang lain lagi. Namanya ngakrim. Nah, ini bukunya sedang dicetak, sedang dibuat, sudah selesai diterjemahkan mungkin ya. Nanti kalau kita ini beres, sudah diedit dan sebagainya, mungkin akan muncul. Jadi peta jalannya lebih jalan. Tapi ini belum lah. Nah, jadi kita sekarang pembedaannya Sutrayana vs Vajrayana. Tujuannya sama, pencerahan demi semua makhluk, Vajrayana sama. Klesa atau kekotorannya, kalau Sutrayana ditinggalkan, dihindari. Kalau Vajrayana ditransformasikan. Ya. Jadi kita jadi diri sendiri. Misalnya kita pemarah, ya energi marahnya itu tetap ada. Tapi sudah ditransformasi dengan yang tiga prinsip yang jalan tadi. Dipakai untuk keluar dari samsara, dipakai untuk menolong semua makhluk, dipakai untuk belajar menembus kesunyataan. Identitas praktisi manusia menuju Buddha. Kalau Wajrayana sebagai Buddha yang sekarang. Jadi jalannya yang dipakai Wajrayana, jadi seolah-olah kita udah jadi Buddha sekarang, kemudian melakukan aktivitas itu mau berdana itu dengan pemahaman seolah-olah kita ini sebagai budaya Buddha tadi ya dia pasti menolak samsara, dia nggak ingin cari muka, nggak ingin terkenal, nggak ingin lahir di alam bahagia, bukan, tapi untuk menolong semua makhluk mencapai kebudayaan, dan dia paham bahwa ini itu bukan aku gitu loh. Yang berdana ini bukan aku, jadi saling terhubung. Jadi dengan begitu dia makanya sangat cepat karena dia membawa budanya dalam aktivitas sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Metode utama Sutrayana analisis kontemplasi. Jadi setelah baca kutipan pesan Sang Buddha apa, kemudian direnungkan gitu kan. Nah, kalau metode Vajrayana, ajaran itu sudah dipahami secara lewat umum tadi kan, sama seperti setelah itu lewat kokoh, kemudian pakai visualisasi, pakai mantra, pakai energi tubuh atau prana. Nah, kemudian kecepatannya 3 kalpa kalau sutra Yana versi Mahayana ya. Terus kalau Wajrayana itu hanya satu kehidupan. Peran guru Sutrayana penting, tapi nggak wajib. Tapi kalau Wajrayana tidak bisa digantikan. Harus ada guru yang silsilah yang menguasai ilmu itu. Ilmunya Wajrayana juga banyak macam-macam kan. Dan dalam ini ada guru yang merealisasi ilmu itu seperti guru Atisa belajar ke guru Swanadibaya itu karena beliau punya ilmu yang selain sutra juga dikatakan guru
Swanadowita itu praktisi Wajrayana juga. Jadi peta jalannya itu secara komplit, kalau tadi kan panjang kan, yang kalimat-kalimat Pak. Jadi kalau secara dibuat komplitnya ya kurang lebih begini ya. Samatha, kemudian dianalisis, kemudian UPK, laktong, pandangan terang, samatha sama sama sam, samatha sama vipassana disatukan. Kemudian ya penyatuan itu kemudian eh, maksudnya penyatuan dalam hal ini metode meditasi vipassana sama samatha. Kemudian realisasi bodhicitta sunyata dari Lamrim itu. Kemudian Kerim, Jokrim, kemudian Sungsuk yang versi Tantra. Nah, untuk bisa masuk Tantra tetap harus abhiseka atau inisiasi. Pintu masuknya Wajrayana adalah wajib dari guru yang punya kualifikasi. Itu kalau melakukan abhiseka itu banyak syaratnya. Guru itu harus melakukan persyaratan. Jadi nggak sembarangan. Jadi ada aturan pakemnya. Jadi kalau yang apa namanya berdasarkan teks ya. Nah, itu baru nanti inisiasi itu buka pintu gerbang untuk praktek. Ya, masih ada waktu kan ya? Masih ya. Nah, ini saya jokrim jadi bukan sarkom. Jadi medianya gambaran cepet karena ini hari terakhir cepet udah kebayang di kayak Google Map itu nanti nyimpangnya apa apa persimpangannya di mana terus kita milih ambil jalan yang singkat berarti yang cepat terus di situ juga ada tahapan-tahapan lagi yang harus dipersiapkan gitu kan. Jadi pelajari lamrim. Jadi setelah ini ya perdalam lamrim, kuasai lamrim. Ya, satu topik minimal itu direalisasi, nggak hanya dipaham di otak, tapi di hati seperti nafas itu dia spontan paham itu. Jadi topik itu misalnya topik tentang apa? Yang umum kan kelahiran dengan 8 kebebasan 10 keberuntungan. Kalau itu dilatih terus dihayati pasti senantiasa apa? Tidak malas, tidak menyia-nyiakan waktu misalnya begitu. Sehari-harinya dia akan begitu. Kalau dia betul-betul merealisasi topik itu. Setelah Lamrim nanti kalau misalnya bukunya udah selesai diterbitkan, kita bisa mengundang guru-guru Wajrayana untuk ngajari ngakrim. Ngakrim yang teksnya beda lagi dengan Lamrim tadi. Nah, setelah itu kedua itu dilatih sampai akhirnya kita mencapai tingkatan Sang Hyang Adi Buddha. Sekarang kita ke Sang Hyang Adi Buddha. Udah ya? Udah. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Jadi tadi kan ada tahu ya yang terakhir itu semoga dalam setiap kehidupan kami tidak terpisahkan dengan guru-guru yang mulia tadi yang mempunyai realisasi guru yang baik tadi sampai akhirnya kami mencapai tingkatan Wajradhara yaitu Wajradhara itu Namo Sang Hyang Adi Buddha ini ya tingkatan yang paling tinggi. Jadi ini menjelaskan tentang anatomi ungkapan itu ya. Kita kan sering bilang Namo Sang Hyang Adi Buddhaya gitu. Ini memang ini spesial Wajrayana jadi yang punya apa punya sumber yang otentik ya. Jadi ada tiga kata satu realitas primordial. Namo itu artinya membungkuk atau bersujud atau hormat mempersembahkan diri. Jadi kita kalau bilang namo budaya itu mempersembahkan diri ya, bersujud pada sesembahan itu sesembahan. Itu artinya apa? Kita mengakui ada
kualitas lain yang lebih hebat daripada yang kita capai saat ini. Nah, namo itu begitu. Jadi kita mengakui bahwa kita belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ, tapi sekarang saya sadar saya harus sampai ke situ dan itu ada buktinya. Dan soalnya saya mengucapkan namo itu saya menyerahkan diri saya atau hormat membungkuk mau mau merubah dari yang egois menjadi nggak egois. Jadi ada egonya tuh ditundukkan dari diri kita. Si ego itu mengakui memang ah, kamu lebih lebih yang dinamoin itu loh ya. Ketika kita bilang namo itu. Kemudian sang hyang itu dari kata sang sama hyang itu asli kata Nusantara. Kata di sini kata pribumi maksudnya asli dari Indonesia ini. Ia bisa bermakna yang maha sakral, realitas yang melampaui semua yang fana. Jadi fana itu anicca, selalu berubah, tidak. Jadi ada sosok yang sakral, dia tidak berubah, yang permanen dan dia pasti bahagia, tidak seperti yang fana ini. Sang yang itu, jadi kita mengakui atau mempunyai keyakinan ada sosok yang seperti itu gitu. Sang yang itu begitu. Kemudian adi, adi itu artinya primordial. Jadi sejak waktu tak bermula. Jadi bukan masalah apa namanya kronologis maksudnya itu. Dia tapi ontologis. Ontologis itu artinya mendasari segala sesuatu muncul itu apa? Yang mendasari. Ibaratnya tuh seperti mendahului semuanya. Jadi apapun itu pasti ini bukan karena kronologisnya, bukan makanya dikatakan primordial. Jadi yang yang muncul sejak waktu tak bermula. Makanya bukan secara kronologis, tapi dia memang senantiasa ada mendahului yang lain-lainnya. Itu adi itu begitu. Kemudian budaya, Buddha kan berarti orang yang sudah tadi kilesanya sudah padam, kemudian maha tahu. Jadi kita sadar, kesitulah kesadaran kita, arus batin kita itu akan kita upgrade sampai yang paling optimum itu ke tingkatan Buddha yang lengkap sempurna, yang nggak ada yang lebih ini daripada itu, lebih tinggi daripada itu. Jadi ini menjadi orientasi tujuan. Jadi ketika kita bilang Namo Sang Hyang Adi Budaya, jadi kita mengakui ada sosok yang maha sakral, realitas yang lebih hebat daripada kita saat ini. Kemudian ini adanya sejak waktu tak bermula dan itu nggak jauh dari kita karena dia terhubung dengan benda maupun apapun, makhluk ataupun benda atau apapun. Jadi sudah ada cara arus kesadaran kita itu juga ada potensi untuk itu. Dan nanti akan mencapai kebudayaan itu, menuju kebudayaan. Jadi maksudnya begitu. Sampai sini ya. Kita lanjut nama sangat ada budaya. Kemudian lebih detail lagi, supaya lebih detail, lebih ngerti lagi. Namo, namas, membungkuk, mempersembahkan diri, reorientasi, sama seperti yang tadi ya. Jadi kita setelah merenungkan saya mau kemana setelah ini, setelah prestasi saya ini, saya kok ada di sini, dia mau kemana? Ya itu. Kemudian dia tahu sosok yang misalnya kalau yang duniawi kan dia cari panutan-panutan yang duniawi. Nah ini dia sudah keluar, maksudnya mau yang bukan yang fana lagi. Yang dunia itu tidak permanen. Jadi dia cari yang tetap, yang yang
permanen, tidak berubah-ubah. Jadi kita mengucapkan nama itu bukan karena kita takut, kalau nggak mengucapkan nanti dapat hukuman, bukan karena kita sadar. Kita tunduk atau menundukkan kepala kita itu bukan karena kita takut kepada kekuatan yang lebih besar, tapi itu pengakuan sadar bahwa ada realitas yang melampaui saat ini kita, gitu. Bukan karena ketakutan. Dia reorientasi batin. Setiap ucapan nama adalah praktek mengubah arah pandang dari keasikan dengan samsara, mengejar harta, tahta, wanita, dan sebagainya, menuju ke pengakuan akan yang lebih dalam. Kemudian pembuka tisarannya. Jadi kalau kita mau berlindung kan mesti ada namo buddhaya, namo dharmaya, namo sanghaya. Ini adalah pintu ketika kita bertisarana. Menyatakan tisarana adalah Buddha adalah dokternya kita, kemudian Dhamma adalah obat yang kita akan minum, praktekkan, dan Sangha yang akan menjaga kita, membimbing kita. Kemudian Sang Hyang, ini asli khas Indonesia. Sang kata sandang kehormatan seperti yang dalam bahasa Indonesia modern, yang mulia, yang maha esa. Yang itu orang-orang memahaminya itu dewa, roh agung, realitas sakral yang melampaui manusia. Jadi sesuatu yang melampaui dari dirinya itu dia dianggapnya yang. Jadi bisa diterjemahkan sebagai realitas sakral tertinggi yang meresapi semua lapisan alam semesta yang sesuai dengan pola pikir Buddhis. Jadi realitas sakral tertinggi yang meresapi semua lapisan alam semesta. Makanya alam semesta itu baik isi maupun wadahnya. Jadi misalnya wadahnya itu bumi. Bumi isinya ada manusia, ada binatang, ada macam-macam. Dia meresapi semua, meresapi, meresapi semua. Jadi kita itu terhubung dengan semuanya itu. Nah, itulah Sang Hyang, maksudnya itu begitu. Sang Hyang bukan pinjaman dari India, ia adalah kata pribumi Nusantara, bukti bahwa masyarakat Jawa kuno sudah memiliki konsep realitas sakral tertinggi jauh sebelum bersentuhan dengan tradisi India. Adi Buddha, Adi dan budaya, dua kata terakhir. Adi itu primordial, yang pertama secara ontologis. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi bukan pertama dalam kronologi waktu, tapi pertama sebagai dasar ontologis yang memanifestasi macam-macam itu loh. Manifestasi macam-macam itu yang pertama. Ia mendelit semua makhluk dan kondisi sebagai ground of being atau fondasi. Habis lagi baterainya. Jadi itu Adi itu seperti itu, fondasi dari semua yang muncul dan larut kembali. Analogi fisikanya adalah ruang waktu adalah wadah semua kejadian. Adi Buddha adalah analog spiritual dari ruang kesadaran primordial. Budaya, Buddha ditambah kata datif atau penunjuk itu ayah kepada Buddha. Buddha itu terbangun, mengetahui atau memahami. Jadi bukan nama pribadi Siddhartha Gautama, tapi itu gelar ya. Semata melainkan gelar bagi kesadaran yang sepenuhnya terbangun dari tidur atau ketidaktahuan. Jadi sudah widya. Umumnya makhluk-makhluk itu awidya, tapi begitu dia mencapai kebudayaan, dia menjadi widya dan menjabat gelar Buddha. Akhirnya adalah menunjuk ke orientasi ini bukan sekedar pernyataan intekstual, melainkan persembahan diri yang dan ikrar hidup untuk mencapai itu, untuk mencapai kebudayaan, adi Buddha. Jadi ini tentang penjelasan adi Buddha. Jadi adi yang di di semua makhluk itu punya, karena kan terhubung kan kita potensi untuk mencapai kebudayaan. Nah, Buddha itu yang sudah akhirnya jadi. Kalau kemarin saya menjelaskannya itu yang di situ cahaya dapat pelangi bisa kemana-mana. Terus kita itu yang calon ke sana itu. Nah, Buddhanya sana, yang adinya itu kita. Tapi yang masih
bentuknya terkontaminasi atau tercemar oleh kilesa sama karma gitu. Tapi Anda dia sama seperti sebenarnya gitu. Nah, makna utuhnya kurang lebih seperti ini. Ketika bilang Namo Sang Yang Adi Budaya, berarti aku mempersembahkan penghormatan kepada Yang Maha Sakral, kesadaran primordial yang terbangun sepenuhnya. Dimensi historis pengakuan akan warisan Buddhis Nusantara dari Sriwijaya, Majapahit hingga Indonesia modern. Kita adalah bagian dari tradisi intelektual yang telah berusia lebih dari 1.300 tahun. Dimensi doktrin, pernyataan tentang hakikat realitas, bahwa ada ground of being yang meresapi semua keberadaan melampaui dualitas samsara dan nirwana, tujuan akhir semua latihan. Jadi yang tadinya ada aku kamu, nanti kalau sudah doktrin ini mengajarkan ketika mencapai tingkatan yang seperti pelangi tadi itu nggak ada aku kamu. Jadi kita betul-betul udah em, menyatu, tidak membedakan nirwana dan samsara. Kemudian dimensi praktik orientasi ulang batin dari keasikan dengan permukaan menuju kesadaran dan akan kedalaman. Dari identifikasi dengan ego terbatas menuju pengakuan potensi tak terbatas. Nah, tiga lapisan ini hadir bersamaan setiap kali ungkapan ini diucapkan dengan penuh kesadaran. Jadi ini betul-betul eh, sesuai dengan historisnya yang asalnya dari Sumatera di ajaran ini. Kemudian doktrinnya juga kokoh dari pemikiran ini Madhyamika, Prasangika, kemudian bisa dipraktekkan, misalnya bisa diwujudkan, tidak hanya di teori. Dari India ke Nusantara, tiga lapis ramesi yang membentuk Sang Hyang Adi Buddha, yaitu dari abad ke-10 itu ada Tantra Kalacakra. Di sana ada Adi Buddha muncul eksplisit sebagai Kaliat Sakrin, penguasa roda waktu yang melampaui waktu identik dengan Swabhawa Kaya, dasar lima Dhyani Buddha. Nah, nah di tradisi kita yang Guru Swarnodewa itu dipanggilnya oleh Guru Atisa kadang-kadang dengan sebutan nama Pindo, Pindo, Pindo. Nah, diduga kuat Pindo ini sama dengan Guru Dharma Kirti, tapi nama nama rahasianya, nama tantranya. Jadi setiap praktisi tantra biasanya punya nama rahasia. Nah, dari silsilah tantra Kalacakra kemungkinan besar nama beliau Pindo. Makanya Guru Atisa suka panggil gurunya itu dengan sebutan Pindo juga. Ada ada sejak apa namanya ilmuwan yang menganalisis tentang teks-teks tantra itu ya dan riwayat hidupnya Guru Swarnadewa dan Guru Atisa. Nah ini benar-benar sudah terbukti, maksudnya istilah Adi Buddha ini ada sumbernya, dasar hukum kitab sucinya maksudnya. Kemudian Sang Hyang Kamanikan Jawa kuno juga abad ke-9 sampai 10 Masehi. Ini sintesis Siwa Buddha Nusantara. Sang Hyang Adi Buddha dirumuskan sebagai realitas tertinggi yang melampaui semua dualitas paduan kearifan India dan Nusantara. Indonesia modern pasca kemerdekaan 1945, Biku Asin Jinali kita atau kita biasa sering sebutnya Sukong ya, itu menghidupkan kembali konsep ini sebagai padanan Buddhis untuk ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Ini is, istihad itu bahasa Islam atau kesepakatan teologis yang koheren. Transmisi utama Mahaguru Atisa berlayar ke Swarnadewa untuk belajar bodhicitta dari Guru Dharmakirti. Bukti peran sentral Nusantara dalam jaringan Buddhisme global atau dunia. Nah ini Swabhawi Kakaya inti Sang Yang Adi Buddha. Nah yang dikatakan tadi eh, kesatuan yang mendasari semua kaya. Jadi ketika ketika tadi kan kita punya potensi, ketika dia jadi, ketika dia akhirnya sudah mencapai tingkatan yang petanya itu terakhir, goalnya tercapai, sudah sampai ke tujuan, dia mempunyai tiga tubuh ini.
Swabhavika kaya, dharma kaya, sama rupa kaya. Swabhavika kaya itu yang esensinya, yang menyatukan semua, semuanya itu dia terkoneksi dengan apapun. Swabhavika kaya itu seperti itu. Dan itulah inti Sang Yang Adi Buddha itu begitu. Kemudian ketika dia muncul dalam cahaya, nah itu dharma kaya. Kesadaran Buddha tidak terbentuk non-dualis, meresapi seluruh ruang hanya dapat diakses langsung oleh Buddha lain. Kalau yang swabhavika kaya ada kesatuan yang mendasari semua kaya. Sifat Buddha meresapi segalanya, identik dengan Sang Yang Adi Buddha, hadir dalam diri setiap makhluk sebagai tata kata garba. Tata garba itu calon-calon Buddha. Di sana ada makhluk itu seperti rahim, makhluk apapun itu rahim yang di sana itu bakal jadi sama-sama Buddha, bisa bisa jadi Buddha. Nah, itu konsepnya seperti itu. Kemudian rupa kaya itu bisa sambokha kaya atau nirvana kaya. Dari illusory body berupa yang kemarin itu saya bilangnya pelangi itu. Sambokha kaya adalah tubuh kemuliaan para bagi bodhisattva tinggi. Nirvana kaya adalah manifestasi fisik historis seperti Sakyamuni demi semua makhluk. Nah, tiga pembagian itu ya sang yang Adi Buddha itu bisa dikupas menjadi tiga ini juga, bisa dikupas dari eh, tubuhnya kaya itu diterjemahkan tubuh tubuh Buddha, bukan tubuh yang seperti kita ini yang dicemari klisa tapi dan karma, tapi dia sudah merdeka dan bebas, pembebasan, mencapai pembebasan, tidak menderita lagi. Kemudian, nah ini bagaimana menjelaskan untuk umat awam. Jadi ketika ketemu umat awam yang nggak belajar agama atau nggak percaya Tuhan dan sebagainya itu, ini itu seperti bayangkan lautan yang sangat luas, di permukaannya muncul gelombang. Jadi yang ada di budaya ini dibayangkan sebagai permukaan, apa bukan permukaannya, tapi dalam dalamnya lautan ini yang tidak bergejolak, yang dia menampilkan di permukaan itu macam ada gelombang, ada gelembung, ada ombak, ada macam-macam yang tampak terpisah seolah-olah. Tapi jika kita menyelam ke dasarnya, semuanya gelombang itu adalah air yang sama. Sang Yang Adipura adalah lautan itu, dasar dari semua yang ada, yang meresapi setiap makhluk, setiap ruang, setiap waktu. Dengan memahami ini, akhirnya, oh kalau begitu, setiap orang punya potensi Sang Yang Adi Buddha, makanya layak untuk dihormati. Bukan hanya orang ya, kalau Buddhis di sini kan kita ngomongnya kepada orang yang umum, jadinya dia taunya orang. Kalau begini sebenarnya semua semua entitas itu layak dihormati. Dalam diri setiap makhluk ada benih kebudayaan yang sama, potensi pencerahan yang tidak berbeda. Kemudian penderitaan itu bukan takdir. Jadi ketika ada kekotoran batin yang bersifat adversif, artinya dia muncul aja seperti tamu yang datang pergi aja. Jadi dia nggak permanen. Jadi kalau ada stres tuh jangan larut, tapi pahami itu dia tamu, dia akan pergi. Makanya begitu. Bukan sesuatu yang tidak bisa diubah gitu lagi. Dia bukan bawaan, bukan bukan aslinya, bukan aslinya kita tadi itu. Dia hanya datang pergi aja. Ia bisa dilenyapkan. Ini fondasi dari harapan spiritual. Menyingkirkan, bukan menambahkan. Pencerahan bukan menambah sesuatu dari luar, melainkan menyingkirkan awan yang menutup matahari. Jadi karena ada kilesa, jadi itulah yang kita latih supaya yang ada ego tadi, pemahaman yang salah tentang sesuatu, realitas yang benar, akhirnya itu harus kita singkirkan. Bukan menambah, hanya mengirangi seperti emas itu yang kotorannya dibersihkan, nanti muncul emas aslinya. Kita tidak sendirian, jadi kita berbagi ground being yang sama, ground being yang sama. Jadi kita terhubung, seperti matrix, apapun itu terhubung. Welas asih adalah respon alami terhadap kesatuan ontologis ini. Ini untuk yang orang yang mungkin nggak percaya agama dan sebagainya bisa dijelaskan dengan ini, dengan bahasa-bahasa perumpamaan semacam ini.
Nah, kalau dialog antar agama ini bisa menggunakan teori-teori ini ya, dari Islam, dari Kristen, dari Hindu di sini ada, tapi ini kayaknya nggak perlu ya. Ini untuk akademisi kita bisa jelaskan. Untuk akademisi kita hadapin mereka caranya pakai ini juga nggak perlu ya. Kemudian untuk praktisi Theravada, praktisi Theravada kan ada dua, yang pro sama yang nggak pro dengan ini. Yang pro kan gabung ke Sakin, yang nggak pro kan nggak ke Sakin misalnya begitu. Ya, Jadi yang Sakin kan yang pakai coba-coba Theravada itu kan menerima ini. Jadi memang jujur memang ada perbedaan karena di Pali Nikaya itu tidak ditemukan di Buddha. Jadi ini merupakan perkembangan, dianggapnya perkembangan Mahayana Vajrayana. Praktisi Theravada tidak diwajibkan mengadopsi konsep ini secara doktrin. Jadi, nah, tapi beberapa Terawadin mereka punya jembatan untuk menerima konsep ini, yaitu dengan istilah Nibbana Asangkata. Ada yang tidak dilahirkan, tidak dibuat. Nah, ini misalnya udahnya. Jadi dia pakai apa? Udana 81 ini untuk menerima ini konsep ini. Kemudian ada papasaram hitam batin ini bercahaya, anggota radikalnya 149 sampai 52 misalnya. Kekotoran itu adalah adventif, artinya dia datang pergi seperti tamu, bukan bawaan. Resonansi dengan tata kata Garba ini. Kemudian konteks Indonesia, kebutuhan kontekstual negara Pancasila. Jadi pemerintah mewajibkan harus ada sebutan Tuhan. Ya, mereka mungkin yang apa mencocokkannya dengan Nibbana aja, bisa menjadi referensi untuk ketuhanan dalam kerangka Theravada. Karena dia tidak dilahirkan kan, Nibbana itu tidak dilahirkan, tidak mati otomatis kalau dilahirkan. Sang Yang Adi Buddha dan ketuhanan Maha Esa, yang Maha Esa. Maha Esa tidak harus berarti satu pribadi yang menciptakan alam semesta. Ia bisa dimaknai sebagai kemahaesaan ontologis. Realitas yang pada dasarnya satu, tak terbagi, meresapi semua. Ini justru lebih dekat dengan Swabhawika Kaya daripada dengan konsep Tuhan Abrahamiknya. Jadi memahaminya Maha Esanya kita itu seperti ini panjang. Swabhawika itu ajaran ini di Vajrayana sama dengan Adi Buddha, Kalacakra Tantra. Adi Buddha sama dengan Sang Adi Buddha Jawa kuno. Sang Adi Buddha sekarang bisa diserahkan dengan ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila. Ini dirumuskan oleh Biku Asinjera kita pasca 1945. Istihad teologis yang berakar pada warisan Nusantara, bukan rekayasa modern. Jadi bukan ngarang-ngarang gitu. Jadi dimensi praktiknya. Sekarang kalau kita praktiknya gimana? Kalau kita pengikut ini, Wajrayana sekaligus yang punya tujuan untuk mencapai sana yang ada Buddha ini. Dalam praktek harian, panduan pengucapan yang sadar. Jadi ketika bilang namo itu rasakan gerakan, artinya kita keluar dari ego. Kita mau keluar dari ego kita. Kita mengakui ada sosok yang lebih hebat daripada kita. Tapi dia bukan di luar kita, dia tetap ada di dalam diri kita, cuma belum jadi. Tapi ada yang sudah jadi, makanya kita memuji atau menghormat, menyerahkan, membungkukkan diri ke sosok itu. Sang Hyang merasakan kesakralan yang melampaui yang dia. Jadi benar-benar sakral, punya kekuatan dasar, punya apa namanya, ladang kebajikan, dikatakan begitu kan, punya berkah yang besar. Nah, dirasakan kedalaman tanpa awal, kedalaman yang tanpa, jadi bukan cari keluar, tapi ada kedalaman tanpa apa yang bersama-sama dengan kesadaran kita ini. Budaya dia orientasi menuju kesadaran terbangun pada akhirnya nanti. Jadi tingkatan kebudayaan yang lengkap sempurna. Ya, kita pagi bisa ucapan 3 kali sebelum mulai hari. Setiap ucapan satu tarikan nafas panjang, satu orientasi ulang batin. Kemudian bisa dalam bentuk puja, dalam puja formal, jadikan ungkapan ini bukan sekedar pembuka ritual, melainkan momen kontak langsung dengan ground of being. Ketika masa sulit, saat menghadapi kesulitan, ucapkan pelan, rasakan bahwa penderitaan adalah permukaan dan ada kedalaman yang tak tersentuh. Dan pada saat tidur, sebelum tidur, persembahkan seluruh hari yang telah berlalu, lepaskan kembali ke keheningan primordial.
Nama misalnya, maksudnya jabatan itu hanya sementara, harta itu sementara, gelar-gelar itu juga sementara. Itu ketika tidur kembali ke aslinya kita. Nah, gitu. Itu untuk sehari-hari yang gampang ya. Jika kita benar-benar memahami Adi Buddha sebagai ground of being semua keberadaan, maka wajah sesama manusia apapun agamanya adalah wajah Adi Buddha yang menatap kita. Penutup tiga kata, satu realitas tak terbatas maknanya. Bagi awam itu undangan menyelam ke kegelapan yang selalu ada, lintas agama, kontribusi Buddhis pada percakapan global tentang yang tertinggi, akademisi, eksperimen intelektual Nusantara yang belum ada presidennya, terawada undangan dialog jujur yang menghormati batas masing-masing. Semoga semua makhluk berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Namo Sayang Adi Budaya. Bukan sekedar salam. Jadi sekarang sudah ngerti. Oh, bukan hanya sekedar salam. Jadi itu ada makna yang dalam sekali seperti tadi ya kan.